Selamat malam pemirsa, kembali berjumpa dalam Top News bersama saya Fitri Megantara. Kami telah menyiapkan rangkaian informasi terkini sepanjang hari dan segera kita akan ikuti berita utama kami untuk malam hari ini. Pemirsa, seorang perempuan berteriak histeris saat rapat kerja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan Komisi 3 DPR. Momen itu terjadi saat Listio hendak menjawab pertanyaan dari para anggota Komisi 3 DPR. Warga di Jakarta Pusat digegerkan dengan penemuan jenazah yang sudah dalam kondisi membusuk di sebuah rumah yang tergembok. Belum diketahui penyebab kematian korban yang diketahui merupakan pensiunan polisi itu. Pemirsa, upaya pasangan suami istri terdakwa pembunuh Yosua Huta Barat yakni Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati untuk mendapatkan keringanan hukuman kini sia-sia. Bukan meringankan, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menguatkan vonis hukuman mati untuk Ferdy Sambo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak memori banding Ricky Rizal dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan demikian, Ricky Rizal tetap dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap vonis supir Ferdy Sambo Kuat Ma'ruf. Maka Kuat Ma'ruf tetap dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. 5 pimpinan KPK selesai menjalani pemeriksaan di kantor Dewan. Pemirsa, 5 pimpinan KPK selesai menjalani pemeriksaan di kantor Dewan Pengawas KPK terkait laporan yang dilayangkan mantan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghargai proses perkara pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK oleh Dewan Pengawas. Dirinya mengaku akan menunggu hasil pemeriksaan Dewas dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tengah ditempuh oleh Endar. Kapolri menyerahkan polemik Brigjen Endar di internal KPK. Pemirsa, mantan terpidana kasus korupsi Hambalang, Anas Urbaningrum bicara soal janjinya di tahun 2012 lalu soal gantung Anas di Monas jika terbukti korupsi. Anas menegaskan secara lahir dan batin tidak melakukan korupsi seperti yang telah dituduhkan kepadanya. 2 wanita muda pemandu lagu di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera. Pemirsa, 2 wanita muda pemandu lagu atau ladies companion di salah satu kafe di kawasan Pasir Putih Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dipersekusi sekelompok orang. Mereka diarak, ditelanjangi dan diceburkan ke laut. 3 dari 4 warga negara Uzbekistan yang ditahan di rumah detensi imigrasi kelas 1 Jakarta Utara menyerang petugas dan melarikan diri melalui plafon tahanan. Akibatnya 1 petugas imigrasi meninggal dunia, 2 petugas imigrasi dan 2 anggota Densus 88 luka berat karena luka tusukan. 2 warga negara Uzbekistan terduga teroris yang kabur telah berhasil ditangkap. Mereka kini mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Lalu apa motif dari 2 pelaku menyerang dan kabur dari rumah detensi imigrasi kelas 1 Jakarta Utara? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda, Top News akan segera kembali dengan rangkaian informasi lain. Pemirsa, Kementerian Agama bekerja sama dengan beberapa mitra agama memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Selain itu, Kemenak juga memberikan sembako serta mudik gratis. Sebanyak 148.000 personil gabungan akan dikerahkan dalam operasi Ketupat 2023. Informasinya dirangkum bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, rangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Ferdy Sambo tetap divonis pidana mati dalam sidang banding yang digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Upaya berikutnya yang bisa ditempuh adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Namun menurut mantan hakim, peluang Sambo lolos dari hukuman mati di tingkat kasasi nyaris tidak ada alias nol. Apa alasannya? Inilah Top Review. Pemirsa, 3 tahun 6 bulan itulah vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa anak AG dalam kasus penganiayaan David Ozora. Ada yang berpendapat vonis terlalu ringan, namun menurut hukum pidana anak, vonis yang diberikan sudah sesuai karena tersangkut oleh umur. Lantas apakah usia anak menjadi pemakluman dari pemberian vonis? Pemirsa, saksikan selengkapnya di Hot Room. Tersangkut umur, vonis berat gugur malam ini pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, LeBron James mencetak 30 poin dan 10 rebound dan Los Angeles Lakers merebut tempat ke-7 di playoff wilayah Barat dengan kemenangan 108-102 atas Minnesota Timberwolves. Dan informasi
tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Top News untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Akibat terpaan angin kencang pada Rabu siang, sebuah baliho berukuran besar yang berada di sisi jalan tol Jakarta Cikampek roboh. 3 kendaraan yang tengah melintas di ruas tol tertimpa baliho dan mengalami rusak berat. Pemirsa, malam ini cuaca buruk kembali terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten. Tinggi gelombang mencapai lebih dari 2 meter. Akibatnya kapal kesulitan untuk sandar atau keluar dari dermaga. Demikian Headline News untuk kali ini, tetaplah bersama kami di Metro TV.